wabarakatuh. Muncul pandangan yang beredar di masyarakat bahwa pengajuan perceraian di pengadilan agama itu terkesan menggampangkan, atau dalam bahasa lain, kok tiba-tiba sudah muncul akta cerai. Nah, ini perlu diketahui sebagai pemahaman kita bersama bahwa pengajuan sengketa perkawinan, yang dalam hal ini sengketa perkawinan di pengadilan agama ada dua. Yang pertama, cerai gugat apabila yang mengajukan adalah istri. Kemudian ada cerai talak apabila yang mengajukan adalah suami. Nah, dua jenis perkara sengketa perkawinan tersebut itu harus melalui beberapa prosedur. Yang pertama, tentu saja para pihak datang ke kantor pengadilan agama untuk menyelesaikan administrasi perkara seperti pendaftaran dan pembayaran perkara, panjar perkara, dan lain sebagainya. Setelah para pihak memenuhi semua keperluan administrasi keperkaraan seperti pendaftaran maupun pembayaran, maka para pihak akan mendapatkan panggilan melalui panggilan elektronik, melalui email, sesuai dengan Perma 7 tahun 2022 tentang perubahan Perma 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik. Setelah para pihak mendapatkan panggilan elektronik dari email, maka para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan. Dalam agenda sidang pertama, setelah para pihak hadir, maka para pihak wajib menempuh yang namanya mediasi sesuai dengan Perma 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam mediasi, para pihak akan dituntun untuk menemukan titik temu dari permasalahan rumah tangga yang dialami. Apabila permasalahan rumah tangga pada tahap mediasi dapat memenuhi kesepakatan, maka outputnya adalah pencabutan perkara karena suami istri akan rujuk kembali dan menjalankan rumah tangga sebagaimana mestinya. Apabila dalam proses mediasi tidak dicapai kesepakatan atau mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara. Pada tahap pemeriksaan perkara, yang pertama adalah tentu saja penggugat atau pemohon membacakan gugatan atau permohonannya. Setelah dibacakan gugatan atau permohonan, maka tergugat akan menanggapi gugatan atau permohonan yang dibacakan oleh penggugat sesuai asas audi alteram et partem atau mendengar kedua belah pihak. Setelah proses jawab jinawab antara penggugat dan tergugat, maka tahapan berikutnya adalah tahapan pembuktian, di mana penggugat akan membuktikan dalil-dalilnya yang sudah ditulis di dalam gugatan. Berikutnya, tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti yang mengcounter bukti yang diajukan oleh penggugat. Setelah proses pembuktian, maka masuklah pada tahap berikutnya, yaitu tahap kesimpulan. Setelah kesimpulan, maka akan dilaksanakan musyawarah majelis oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Setelah dilaksanakan musyawarah majelis, maka berikutnya adalah pembacaan putusan. Setelah putusan dibacakan, apabila para pihak hadir, maka dalam waktu 14 hari, putusan tersebut menjadi inkrah van gewisde, atau dalam bahasa Indonesia adalah berkekuatan hukum tetap. Tapi apabila sedari awal tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan, maka akan diputus secara first take atau tanpa hadirnya tergugat. Maka akan terhitung 14 hari sejak diberitahukannya putusan kepada tergugat atau termohon yang tidak hadir. Itulah putusan akan menjadi, statusnya akan menjadi
inkrah van gewisde sesuai dengan asas de betekenis van het vonnis, atau inkrah sejak diberitahukannya kepada tergugat atau termohon yang tidak adil. Sudah. Rangkaian proses persidangan pada perkara sengketa perkawinan, baik cerai gugat maupun cerai talak, yang diajukan di pengadilan agama, sehingga menjawab pandangan masyarakat di awal yang menyatakan bahwa kok mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama terkesan menggampangkan atau tiba-tiba muncul cerai. Nah, itu adalah pandangan yang kurang tepat, karena pada faktanya perlu mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.